Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, wabil khusus ini CGP calon guru penggerak angkatan 11 dan angkatan 12 ya. 10 dan 11 maaf. Angkatan 10 dan angkatan 11. Hari ini salah satu momentum yang memang sekaligus sebagai penggerak untuk teman-temannya supaya kita bisa belajar juga dari guru penggerak, nantinya hal-hal yang kaitannya untuk kegiatan belajar mengajar di SD Riyadul Muta'alimin. Alhamdulillah dan bersyukur kehadirat kepada Allah SWT yang telah diberikan kitanya oleh Allah gitu ya, rahmat sehingga kita bisa berkumpul di sini, yang sudah memang direncanakan untuk melaksanakan kegiatan CGP terkait dengan kegiatan diseminasi. Dan salam salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari zaman nanti. Amin Allahumma amin. Terkait dengan kegiatan hari ini, ya, diseminasi untuk tema tentang budaya positif ya, Bu Aisyah dan Bu Dewi. Ini mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan seksama. Nanti kita diskusi, ada momentum diskusi ya. Diskusi, kita tekankan diskusinya terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah kita gitu ya. Kasus yang ada di sekolah kita, bagaimana menangani siswa didik kita sehingga anak-anak akan memahami gitu ya. Memahami bagaimana mencari solusi bersama. Nah, terkait dengan apa itu nanti ada istilah restitusi, segitiga restitusi dan sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan baik apa yang nanti disampaikan oleh dua CGP nanti. Ya, hal itu saja, dan untuk kegiatan ini mari kita buka bersama-sama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mohon maaf lebihnya. Bila dapat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dewa Yuni. Saya merupakan tenaga pendidik di SD Riyadul Muta'alimin dan saya di kelas 4. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diskusi diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini merupakan serangkaian dari program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semuanya karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama dalam acara diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kami berdiri di sini bukan untuk menggurui, dan semoga saja Bapak guru ini tidak merasa digurui ya, tapi diharapkan adanya kegiatan ini kita bisa bersama-sama untuk berdiskusi mengenai budaya apa saja atau budaya positif apa saja yang telah kita lakukan di sekolah. Jadi kita kegiatannya sharing ya Bapak Ibu ya. Misalkan kalau Bapak Ibu ingin berpendapat, mangga silahkan. Sharing is caring. Oke? Untuk penjelasan saya ini ada 3 poin utama. Yang pertama, kebutuhan dasar diri atau kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk poin yang pertama, next, Boris. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini kebutuhan dasar apa sih yang Bapak Ibu ingin penuhi gitu? Uang. Pendidikan. Ya, nggak apa-apa, bebas ya. Uang kan? Kalau saya pribadi, pendidikan yang setinggi-tingginya. Mantap. Pendidikan yang setinggi-tingginya. Ini Cita-cita saya dari kecil sampai gelar dokter. oh ya, mantap. Jadi cita-cita dari Pak Asep ini dokter ya, sangat mulia sekali. Semoga cita-cita dari Pak Asep bisa terlaksana. Oke, itu untuk kebutuhan dasar dari Pak Asep. Kira-kira ada lagi tidak kebutuhan dasar dari Bapak Ibu? Siapa yang tadi jawab tuh? Nah, emang betul itu sudah termasuk ke dalam kebutuhan dasar. Mangga Boris. Silakan Boris, kebutuhan dasarnya apa? Dokter kayaknya begini, Bu Dokter begini. Oke, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia itu uang. Karena setiap hari pasti kita akan menggunakan
uang dimanapun dan kapanpun. Betul sekali. Kalau misalkan yang menyebutkan tidak uang, Tidak ada uang. mungkin. Mustahil. Mungkin ya. Mungkin itu aja dari saya yang Dewi. Kalau ibu ini sih Terima kasih Boris. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain menyebutkan kebutuhan dasarnya apa yang dipenuhi. Ada hati. Nah itu tuh, ini saya tahu jawabannya. Ya, ada Bu Iis, Bu Puji. Apa nih kebutuhan dasarnya? Misalkan kebutuhan dasarnya jalan-jalan, deh. Apa gitu? Kalau ibu is nggak pernah begitu. Oh, kenapa tidak? Analog kamu. Ya, itu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu banyak sekali ragamnya. Nah, diharapkan dengan kita memahami kebutuhan dasar manusia, kita bisa mewujudkan pendidikan yang memerdekakan manusia atau memerdekakan murid. Nah, sesuai juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah tadi disebutkan oleh rekan saya, yaitu menghamba pada murid. Nah, pada filosofi Ki Hajar Dewantara saya mengambil kutipan, bisa minta tolong ada yang bacakan? Ibu Rika, Mangga berikan. bacakan doang Bu Rika. Ya, baca Bu. Kita mencontoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam pada padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, oke, itu terima kasih Bu Rika. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, itu merupakan kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa beliau itu telah di sini ada contohnya bahwa pendidik itu merupakan diibaratkan sebagai petani, di mana petani itu menanam berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Tetapi misalkan nih Pak Sep menanam padi, bisakah padi tersebut tumbuh menjadi tumbuhan yang lain? Bisa tidak? Kayaknya tidak. Tidak bisa ya. Jadi begitu juga dengan pendidik ya, bahwa pendidik itu tidak bisa memaksakan kodrat dari muridnya, hanya saja bisa mengarahkan ataupun menuntun kodrat yang ada pada anak. Nah, lalu menurut Ki Hajar Dewantara juga di sini ketika guru memenuhi kebutuhan dasar murid, maka akan menumbuhkan sikap atau perilaku siswa yang sesuai dengan budaya positif. Nah, lanjut Bu Aris. Menurut Dr. William Glasser, siapa yang tahu nih tokoh ini? Ada yang tahu tidak? Nah, jadi Dr. William Glasser itu merupakan psikiater dari Amerika. Beliau mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika ada murid atau manusia yang lain tidak sesuai, berarti itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, menurut Dr. William Glasser itu mengelompokkan kebutuhan dasar manusia menjadi 5 bagian. Next, Boris. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Siapa tadi tuh yang butuh pendamping tuh? Nah, itu masuknya ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada juga kebutuhan kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Dan yang terakhir penguasaan atau power. Kalau misalkan tadi Boris bilang butuh uang, nah kira-kira menurut Bapak Ibu masuknya ke dalam kebutuhan apa itu? Bertahan hidup. Apa? Bertahan hidup atau kesenangan? Nah, bisa jadi juga ya. Nah, lalu apa sih, bagaimana sih kebutuhan dasar bertahan hidup? Nah, kita lihat next, Boris. Jadi kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan fisiologis atau nampak dari luar. Biasanya kebutuhan ini contohnya ada kesehatan, makanan, rumah, minuman, dan yang lain sebagainya. Lalu untuk kebutuhan bertahan hidup juga ada kebutuhan psikisnya, yaitu merasa aman. Bayangkan Bapak Ibu, misalkan kalau kita tidak mempunyai rumah atau tidak memiliki rumah, kira-kira akan apa? Akan gimana? Akan gimana berikan?
akan pusing ya, akan susah mau tidurnya di mana gitu. Jadi psikisnya juga tidak merasa aman ya, karena berpikir lagi nih kita mau tinggalnya di mana gitu. Misalkan kalau kehujanan gimana, terus misalkan kalau kita belajar atau diskusi di sini nih merasa lapar, kira-kira bakal gimana? Fokus tidak? Nah, tidak fokus, makanya kami sediakan nih snack untuk dimakan gitu ya. Jadi kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, apakah Bapak Ibu mengetahui atau ada siswanya di dalam kelas yang merasa lapar terus uring-uringan? Ada enggak? Pak Sep, gimana Pak Sep? Coba bisa diceritakan keadaan pada saat itu? Iya. Iya Bu, jadi kadang-kadang sebelum waktu istirahat juga ada yang main apa, boleh lebih air minum. Kan air minum itu kan sangat diperlukan, apalagi anak kalau sedang belajar itu biasanya meningkatkan konsentrasi dan fokus. Nah itu tuh karena tadi paginya sering main, begitu masuk belajar dia kehausan, ada tuh seperti itu. Sehingga mau tidak mau karena ini akan mengganggu konsentrasi dia ketika belajar, saya berikan izin untuk saat itu dan nanti ditegur untuk kemudian hari kalau misalkan dibuang. Itu. Oke, terima kasih Pak Asep. Jadi itu ada menemukan muridnya yang haus ya Pak ya. Nah, ketika gurunya tidak memenuhi, pasti di dalam kelas akan mengganggu pembelajaran. Oke, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Nah, ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ini juga berhubungan dengan rasa diterima ya Bapak Ibu. Misalkan kalau kita nih orang dewasa ya, misalkan kalau kita tidak diterima pendapatnya atau misalkan diperlakukan secara tidak adil, gimana perasaan kita? Tidak terima. Tidak terima. Tidak terimanya gimana Bu? Ya karena merasa didiskriminasikan gitu. Si diskriminasi. Nah itu orang dewasanya saja ya. Nah itu orang dewasanya saja, apalagi anak-anak. Misalkan anak-anak itu tidak merasa diterima di kelompoknya, atau misalkan anak-anak itu tidak didengarkan pendapatnya oleh guru, pasti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan yang tadi telah disebutkan atau dijelaskan oleh Ibu Aisyah ya. Nah untuk berikutnya kebebasan atau freedom. Setiap orang ini pasti tidak nih butuh kebebasan tidak Bapak Ibu? Betul. Butuh tidak? Butuh, apalagi anak-anak. Nah, kebutuhan kebebasan ini itu akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kalau kita sambungkan dengan gaya belajar, di sini kan anak-anak itu kan memiliki kebebasan, ada gaya belajarnya audio, ada yang visual ataupun audio, visual atau kinestetik. Nah, makanya di kurikulum Merdeka ini ada pembelajaran yang berdiferensiasi atau apa aja Pak Asep berdiferensiasi itu? Saya tanya ke Bu Aisyah aja lah. Diferensiasi. Berdiferensiasi itu? Nggak boleh. Ayo Pak Asep. Kalau tidak salah itu pembelajaran yang berdasarkan kepada minat dan bakat kebutuhan minat dan kebutuhan siswa. Jadi kan dulu Bapak Ibu ada lagi pendapatnya Bis? Ya tidak apa-apa. Oke itu ya betul sekali. Jadi bukan tidak ada yang salah, tidak menyalahkan ya Pak di sini karena ini kan diskusi. Jadi betul sekali menurut pendapat Pak Asep bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berbasis ke minat dan jadi guru itu harus memahami minat, bakat ataupun potensinya muridnya masing-masing. Itu yang kebebasannya. Lalu yang ketiga yaitu kebutuhan akan kesenangan atau fun. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, misalkan kita hidup nih tidak senang, rian bunuh. stres. Terus apa lagi? Edan. Beda tipis kan Bu? Ya, percaya diri. Iya. Tidak percaya Diri. Terus hidupnya juga akan sedih semerawut ya itu ya kalau misalkan kita tidak memenuhi kebutuhan dasar kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan untuk mencari kesenangan itu bisa dilakukan dengan cara bermain ataupun melaksanakan hobi kita gitu. Lalu menurut Glaser
atau psikiater dari Amerika tadi menyebutkan bahwa kesenangan ini bisa dihubungkan dengan kebutuhan belajar. Contohnya apa Bapak Ibu? Kira-kira ada yang tahu tidak? Misalkan kita ingin membuat anak-anak kita itu senang di dalam kelas belajarnya. Kira-kira kita sebagai guru harus gimana? Ya berikan. Ayo berikan. Coba aja. Dari Ya, kalau dari saya mah kesenangan anak-anak itu contohnya seperti dikasih skripsi. Ya, dikasih ice cream itu ya tekan juga. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung bisa kita selingi dengan ice breaking. Ice breaking itu apa, Jen? Apa buahnya ice breaking itu? Ice itu ice. Ya, ice itu AS ya. Breaking itu pemecah es berarti apa ya? Nah, ice breaking itu kegiatan supaya siswa itu tidak tegang di dalam kelas, itu bisa kita lakukan dengan ice breaking. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, biasanya di kebutuhan ini itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasinya, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Ada tidak murid Bapak Ibu yang di dalam kelas itu menunjukkan powernya, atau menunjukkan kekuasaannya, misalkan merasa paling pintar atau merasa gimana gitu, ada tidak kejadian di dalam kelasnya? Ada kali. Tapi tidak ada ya Ibu akhirnya. Nah, oke itu ya. Jadi ada Pak di sedikit cerita saja di dalam kelas saya yang mungkin Bu Ani dan Bu Puji sudah paham ya, karena alumni dari mengajar kelas itu. Jadi ada satu orang yang memang ingin berpuasa sekali gitu di kelasnya. Jadi misalkan kalau ada temannya tidak patuh, ya nanti akan dimusuhi, dijauhi. Nah, itu kan sebenarnya anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasar penguasaan atau power, ingin berkuasa di kelas. Nah, untuk itu saya memanfaatkan kebutuhan anak tersebut untuk menjadi pemimpin di dalam kelasnya. Jadi biasanya kalau anak yang ingin memenuhi kebutuhan dasar penguasaan, biasanya dia itu akan senang menjadi seorang pemimpin di dalam kelasnya. Itu ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Kayaknya pada menambah ya. Oke, kata Bu Rika kan tadi ice breaking ya. Saya juga ada ice breaking di sini supaya Bapak Ibu tidak tegang. Jadi ice breakingnya itu adalah permainan ganjil dan genap. Duduk ganjil genap mobil gitu ya. Tapi permainan ganjil yang genap, oke? Tapi ini mainnya secara berpasangan ya, Bapak Ibu ya. Jadi pilih pasangannya dulu, siapa nih pasangannya? Sama Bu Fani, boleh Bu Fani. Asalnya boleh kita kali dengan. Oke, permainan ganjil genap ya. Bisa tolong Bapak Ibu untuk mengambil salah satu benda apapun. Awas aja please. Benda apapun itu ya. Boleh pulpen, boleh kertas, boleh buku atau boleh tempat pensil. Oke, sudah? Sudah. HP yakin Bu di HP? HP dari di balangnya. Yakin. Oke. Jadi permainannya kita tentukan dulu siapa yang jadi genap, siapa yang jadi ganjil. So, tentukan dulu. Aku genap, aku. Oke, ganjil dan genap ya. Nah, jadi permainannya adalah ketika saya menyebutkan genap, berarti yang posisinya genap nih, mempertahankan benda yang dimilikinya. Sedangkan untuk yang ganjilnya berarti sebagai menyerang, mengambil, merebut gitu ya. Paham tidak nih, Bapak Ibu permainannya? Oke, dicoba ya. Tapi saya minta berdiri dulu semuanya, berdiri dulu. Puji nggak jadi itu kan bendanya HP. Oke siap. Oke, permainannya siap belum nih? Siap. Bendanya dipegang di tangan yang kiri ya. Ini satu benda apa dua benda? Satu aja. Satu aja Pak Teo. Kalau mau coba. Satu ya. Satu. Oke. Di sebelah kiri ya. Siap. Tangannya gini. Kiri. Ya gini. Ini yang bendanya di depan semua bendanya. Gini. Tangannya gini. Tangan kanannya. Satu benda. Ibu tuh apa bendanya? Kecil banget. Aja. Oke siap ya. Saya sebutkan. Kalau yang disebutkan. Kalau
yang disebutkan berarti mempertahankan benda yang kira-kira Mantap. ya aja konon begini Oh, makanya. yang konon Kalau misalkan hindar siap ya Kita. ibu Rizka apa bendanya oke cilik temennya kayak benda itu siap 1, 2, 3 udah belum ini kok cepat ibu dengan ya udah mau ingin yang cepat cepet oke siap kalau saya bilang konsentrasi nanti bapak ibu bilang konsentrasi dimulai ya konsentrasi dimulai oke siap ganjil biar nanti bendanya tidak diambil ya oke ya siap Coba pengen gabung kami di bisa. bendanya diganti itu bukti bisa bu Wani oke ya siap ya konsentrasi ganjil Oke, itu level 1 ya. Sekarang naik ke level 2. Nah, kalau tadi kan gampang nih ganjil dan genap. Sekarang saya sebutkan berdasarkan angka. Nah, angka tersebut masuknya ke ganjil atau genap? Dewi, ini enggak kan? Ya ini jarang. Ada jarang berikut. Oke, sekarang saya sebutkan angkanya ya. Itu masuk ke mana? Ganjil tak genap. Kalau misalkan ganjil ya berarti yang ganjilnya menghindar. Kalau genap berarti genapnya menghindar. Oke? Angka 10. Oke, tentang kita semua. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Gimana masih ngantuk nggak? Ya, ambilnya aja jadi jarak. Tapi itu berusung. Oke, lanjut ya. Itu yang materi pertama tentang kebutuhan dasar manusia. Ada berapa nih Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Apa saja? Terus? Kasih sayang. Terus? Yang kewasan atau power. Oke. Masih power kita lanjutkan. Kalau materi yang kedua adalah apa tulis? Next. Oh ya di sini ada studi kasus dulu nih Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Lalu menurut Anda kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar Doni itu apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Ada yang bisa jawab tidak? Tahan hidup, Apa? makan. Ya, betul sekali, bertahan hidup. Yaitu karena Doninya ini kan berhubungan dengan makanan. Jadi Doninya merasa lapar sehingga dia mengambil makanan temannya. Oke, kita lanjut ke alasan yang pertama. Jadi karena Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Jadi usil nih ke teman-teman. Alasan ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Misalkan, gak orang di jalur gue di jarak, kayak lo masa boxing jarak kan? Itu ya. Jadi sebenarnya Doni sedang memenuhi kebutuhan dasar maka kekuasaan atau penguasaan atau power bahasa keren ya. Kayak alasan keempat adalah Doni itu merasa bosan karena bekal yang makanannya itu yang dibawakan dari rumah itu saja. Jadi makanya dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Sebetulnya ketika Doni melakukan hal tersebut dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Alasan terakhir. Nah, ini alasan terakhir yang tadi tuh ya, yang melihat teman-teman ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi Doni itu memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Oke, lanjut Boris. Posisi
pendidikan dari Amerika dengan bukunya yaitu Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 1998. Beliau mengatakan bahwa posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, kira-kira apa saja sih atau ciri-cirinya bagaimana? Mari kita lihat video berikut ini. Oke, Boris. Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar Video tersebut menurut Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol yang dilakukan oleh guru tersebut adalah sebagai apa? Penghukum. Sebagai penghukum, betul sekali, sebagai penghukum. Lalu apa sih ciri-ciri dari penghukum itu? Kita lihat Boris next. Nah, yang dilakukan oleh guru tersebut adalah seorang penghukum. Biasanya seorang penghukum itu menggunakan hukumannya bisa berupa hukuman fisik ataupun verbal. Kalau berdasarkan video tadi ada hukuman fisik dan verbalnya tidak? Ada. Hukuman fisiknya berupa apa tadi? Lari-lari lapangan. Nah, lari-lari ke lapangan karena dia terlambat narennya tuh. Lalu ada juga hukuman verbalnya. Tadi kira-kira apa verbalnya? Dia sebagai apa? Suka telat. Gurunya mengatakan apa kepada Naren? Iya itu tuh. Malas. Malas. Nah, Ya, ada justice yang diberikan. iya, oke. Malas. Kayak itu ya, jadi guru menjudge bahwa Naren itu malas. Jadi sebetulnya verbal itu nadanya itu kan tinggi, terus menghardik sambil menunjuk-nunjuk atau misalkan di pinggang ini bicaranya itu ya, dengan nada yang tinggi. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi hukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid. Jadi biasanya seorang penghukum itu merasa hukuman yang dia berikan itu benar itu kepada murid. Padahal kira-kira menurut Bapak Ibu benar tidak seperti itu? Tepat atau kurang tepat? Wani, tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Nah, biasanya penghukum itu ciri-cirinya nih ya, mengatakan bahwa patuhi aturan saya atau awas kamu. Sampai ke sini. Oke. Lalu yang kedua selain itu, kamu selalu saja salah terus. Nah itu. Gila mani. Ya, kamu lagi. Di kantor mana? Ya, betul sekali itu ya bang pernyataannya. Lalu yang ketiga, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 bla. Nah, sehingga dampak yang akan ditimbulkan oleh murid itu merasa bisa jadi murid itu merasa dendam kepada gurunya karena diperlakukan seperti tadi, apalagi misalkan diperlakukannya di depan teman-temannya. Lalu selain itu mengulangi kesalahan yang sama dan juga bisa tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diaku. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau penghukum ini memang jelas sekali ya gitu ya. Nadanya tinggi, tadi sambil menunjuk-nunjuk gitu. Next. Berikutnya kita ada video lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini posisi kontrol yang mana? Wow, gitu. Buat merasa bersalah. Ya enggak dulu. Iya, tapi beda. Bukan beda lagi gue. Emang gambar amalan kok kan? Ibu Amar tangan tadi. Aku akan ambil. kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Mau ke kamu? Susah ya. Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ikut masa sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini?
Oke, itu posisi kontrolnya sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pembuat merasa bersalah, betul sekali ya. Nah, lalu gimana sih ciri-ciri dari seorang guru itu posisi kontrolnya membuat merasa bersalah? Nah, biasanya guru tersebut suaranya itu lebih lembut tidak daripada penghukum? Iya. Ya, lebih lembut, bernada gitu, tapi nadanya itu halus lembut, sehingga lalu pembuat merasa bersalah juga akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Lalu pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu gurunya akan mengatakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Dan yang terakhir, gimana coba kalau orang tua kamu tahu begini? Nah, sehingga dampak yang akan dirasakan oleh murid adalah murid merasa tidak berharga dan rendah diri dan menarik diri dari lingkungan, karena murid itu merasa gagal karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya atau orang yang di sekelilingnya. Lanjut, next. Di sini ada video lagi. Sama lagi ini Narin dan Ibu. Siapa tadi Bu? Ambar. Ibu Ambar. Udah bisa deh. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Siapa nih yang ada sayang-sayangnya nih? Sayang bergegep. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap jalan kejar Bu. Ya sudah sangat kecil. Alhamdulillah yang lagi ya. Biar gak terlalu lagi. Bikin sering gitu. Begini Bu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Oke, baik. Menurut Bapak Ibu, kira-kira itu posisi kontrol sebagai apa? Sebagai? Aku Bani. Sebagai teman. Oke, kita lihat apakah betul. Next, Boris. Nah, betul sekali sebagai Iya. Nah, biasanya di posisi kontrol sebagai teman itu gurunya bernada suara ramah dan akrab. Ibu Ani kayak gitu ya. Bu Iis, jadi ramah gitu, tidak seperti nggak piket. ya, tidak seperti posisi kontrol penghukum. Nah, guru pada posisi ini pasti tidak akan menyakiti murid, tidak akan menyakiti hati murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, pada posisi teman ini bisa menimbulkan dua efek ya, bisa negatif maupun positif. Kalau positif, kira-kira apa positifnya dampaknya ke anak? Apa Bapak Ibu? Merasa apa gimana anaknya ketika guru menerapkan posisi kontrol ini? Iya, merasa guru mengerti keadaan saya. Merasa dipahami ya. Nah, itu untuk posisi positifnya itu betul sekali merasa dipahami. Lalu juga karena nadanya tidak membentak-bentak, jadi murid itu merasa nyaman gitu. Tetapi ada dampak negatifnya. Negatifnya adalah ketika gurunya tidak membantu lagi, maka murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha. Lalu yang kedua, bergantung hanya pada satu orang. Misalkan nih, saya sebagai muridnya Pak Asep. Pak Asep posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, Pak Asep ini membantu saya, membantu mencarikan solusi. Nah, ketika Pak Asep tidak mencarikan solusi, saya marah dan juga saya ke guru yang lain juga tidak mau gitu. Saya maunya hanya ke Pak Asep. Jadi bergantungnya hanya satu orang gitu ya, hanya pada satu guru. Lalu yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena terus dibantu oleh gurunya. Karena tadi tuh contoh video tadi, ibu akan mengurusi absen kamu. Nah, kira-kira muridnya sudah tenang tidak tuh? Tenang, bisa ngomong baik bicara gurunya. Membantu itu ya. Jadi timbulnya murid tidak akan mandiri. Lalu biasanya di posisi kontrol teman, gurunya akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya.
Lalu yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Dan yang terakhir, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu akan bantu bereskan. Next, untuk posisi kontrol selanjutnya, di sini juga ada video lagi. Kira-kira sebagai apa ini posisi kontrol? Posisi kontrol apa nih Bapak Ibu Guru yang dilakukan oleh Ibu Ambar? Apa? Penguasa. Penguasaan itu maksudnya kebutuhan murid, Ibu. Posisi kontrol guru itu ada penghukum, terus membuat merasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang tadi masuknya kemana? Manajer. Oke, kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu betul. Next, Boris. Pengatur. Nah, pemantau. Jadi gurunya itu langsung memberikan konsekuensi. Konsekuensinya itu apa? Ketika kamu telat itu. Lanjut, Boris. Nah, di sini biasanya posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi yang tadi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, maka guru itu dapat memisahkan antara hubungan pribadi dengan murid tidak seperti kayak teman tadi itu ya. Kalau teman kan nanti timbulnya murid itu akan ketergantungan. Nah, sedangkan kalau di pemantau itu tidak. Lalu bahasa tubuhnya itu adalah datar dan cenderung formal. Biasanya ketika guru memposisikan gurunya sebagai pemantau, dia akan berkata, peraturannya apa sih? Apa yang telah kamu lakukan? Lalu sanksi atau konsekuensinya apa? Sehingga dampak yang akan dirasakan oleh murid adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang telah dituju. Jadi cuma fokusnya ke hukuman ataupun hadiahnya saja. Misalkan kalau ada muridnya Bu Iis nih, muridnya Bu Iisnya telat, terus misalkan di dalam kelas itu Bu Iis ada reward atau hadiah atau apresiasi ketika murid itu melaksanakan tindakan disiplinnya atau perilaku disiplinnya. Jadi ada salah satu muridnya yang datanya tidak telat, lalu diapresiasi nih sama Bu Iis. Nah, itu anak-anak sebenarnya tidak fokus pada nilai kebajikan disiplinnya, tetapi ingin hadiah atau imbalannya. Dan yang terakhir, tidak sepenuhnya mandiri, karena di sini pada pemantau itu langsung pada konsekuensi, bukan menyuruh atau mengarahkan muridnya itu menemukan solusinya. Dan yang terakhir, posisi kontrolnya adalah, lanjut Boris. Terakhir, di sini ada video lagi. Kabarnya Rendranya itu masih bolak-balik aja sampai sekarang. Oh ya, Naren yang dibilang. Sampai hari kiamat kali Bu ya. Dari video tersebut posisi kontrol gurunya sebagai manajer. Betul tidak nih? Next, Boris. Ya, sebagai manajer. Jadi bukan hanya di perusahaan saja ya ternyata manajer itu, tetapi ada juga di posisi kontrol, di mana gurunya itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Tadi berbuat sesuatu tidak Ibu Ambar dan Narennya. Betul. Nah, betul sekali. Lalu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tidak langsung kayak yang tadi tuh, yang teman langsung diurus atau langsung dibantu. Tetapi kalau manajer ini itu mengarahkan muridnya untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya guru yang memposisikan posisi kontrol manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, karena yang dilakukan oleh guru itu mengarahkan solusi, sehingga dampak dari muridnya itu murid akan merasa mandiri, lalu percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya.
Kalau di teman kan muridnya tidak bisa menjadi mandiri. Siapa tahu memang teman itu memang menurut kita posisi yang bagus gitu ya, tetapi pada dasarnya itu juga akan berdampak negatif, berbeda dengan manajer. Nah Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas itu atau memposisikan itu sebagai apa? Apa ya? Nah, oke. Nanti Bapak Ibu bisa tulisnya di kertas topik lalu ditempelkan di depannya. Posisi kontrolnya sebagai apa gitu? Jadi ingatkan Bu, apa tuh posisi kontrol? Oke, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama ada apa tadi itu? Penghukum, terus teman, pembuat merasa bersalah, Oh, iya. teman, pemantau, dan manajer. Boleh minta tolong dibagikan ya Bu. Kasep minta tolong bagikan ya Kasep. Langsung aja ditulis posisi kontrolnya ya, misal Bu Rika sebagai manajer atau apa gitu. Sini aja bisa Bu, nanti ditempel di BBM. apa ya? Ini boleh nggak sih? 2. Oh boleh sekali Bu, kalau 5 juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, sangat boleh. Nanti ditulis nanti sebagai teman kasih apa? Cuma posisi kontrolnya aja, posisi kontrolnya yang satu kata. Oh barengan kan? Oke, kalau yang sudah ditulis boleh tempelkan di depan di papan tulis di sini. Boleh sudah? Oke, diawali Pak, ayo Pak, biar pada menempelkan semua. Banyak banget buah nih. Curhatan Pak buah nih. Oh kayaknya. Malaikat Bu, kita itu malaikat, bukan curhatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan bacakan saja ya. Di sini posisi kontrol dari Bapak Ibu guru semua adalah sebagai teman, pemantau, terus teman, pemantau, teman ini. Teman, manajer, teman dan pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, manajer, teman, penghukum. Nah ini dari semuanya ini yang paling banyak adalah pembuat merasa bersalah. Kira-kira Bapak Ibu, dari kelima tadi sebenarnya yang paling ideal itu yang mana? Manajer. Yang paling ideal itu adalah manajer. Misalkan nih, cari kelas SMP beli gak aku jadi kita mau penghukum baik soalnya FMP langsung. Memang betul kalau penghukum itu efeknya jangka pendek ya, maksudnya langsung berubah. Tapi pada saat itu saja seketika. Seketika nanti kesananya akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau misalkan teman tadi itu efeknya membuat murid merasa dikecewakan ketika gurunya tidak mau membantu lagi dan juga tidak membuat murid merasa mandiri. Kalau membuat merasa bersalah efeknya adalah yang merasa tidak ada harga dirinya, merasa telah gagal karena telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Kalau pemantau ini nanti akan menghitung-hitung kira-kira konsekuensi dan hadiah yang diterimanya itu apa gitu ya. Jadi ngitung-ngitung benar enggak? Tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi fokusnya hanya hadiah dan hukuman atau konsekuensi, tidak pada nilai-nilai kebajikannya. Jadi yang paling ideal posisi kontrol yang diterapkan guru adalah posisinya sebagai manajer.
Karena di manajer ini guru itu mendorong murid, mengarahkan supaya murid itu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Memang tidak mudah perjalanan kita untuk menuju manajer, tetapi tujuan kita itu sama, yaitu menciptakan murid yang merdeka dalam belajar, sehingga diharapkan nantinya Bapak Ibu bisa belajar menerapkan posisi sebagai manajer di kelas. Nah, posisi manajer ini nanti ada lanjutannya berhubungan dengan segitiga restitusi. Lanjut, Boris. Nah, segitiga restitusi. Saya baru mengenal kalimat ini ketika saya melihat di PMM, di topik disiplin positif, dan juga didalami di pendidikan guru penggerak ini. Nah, segitiga restitusi adalah, next Boris. Nah, ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu diharapkan juga murid itu akan kembali ke kelompoknya dengan perilaku yang lebih baik lagi. Nah, di segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Next, Boris. Kita lihat dulu video berikut ini. Ada video lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tahapan menstabilkan identitas. Next, Boris. Nah, ketika ada siswa kita yang sedang emosi, kita stabilkan dulu nih identitasnya dengan cara, lanjut Boris, dengan cara mengajukan pernyataan berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau kita juga bisa mengajukan pernyataan, saya juga pernah melakukan hal tersebut atau kesalahan tersebut, sehingga tujuannya untuk mengubah identitas anak yang salah. Sebenarnya anak yang salah itu merasa dirinya itu gagal, Bapak Ibu. Jadi mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari merasa sedih dan emosional, sehingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Jadi ketika ada permasalahan, kita jangan langsung menjudge atau mengkritik anak, tetapi kita dengarkan dulu curhatan anaknya supaya emosinya itu stabil. Ketika kita langsung menanya, orang yang emosi itu biasanya tidak berpikir rasional. Jadi yang dua ya, bisa jadi malah melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak diinginkan. Jadi distabilkan dulu emosinya, diredam dulu, baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua, next Boris. Ada video lagi di sini. Itu merupakan tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, tujuannya adalah memahami kebutuhan apa sih yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Nah, di sini pada validasi tindakan yang salah bukan berarti kita menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan, tetapi lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid tersebut melakukannya gitu. Jadi kalau yang tadi kan berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, pada divalidasi itu tidak membenarkan, tetapi hanya menguatkan pemahaman dari alasannya itu kenapa sih. Nah, pada tahapan ini kita boleh mengajukan pernyataan, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya.
lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi pada tahapan ini kita boleh nih kayak ngulik-ngulik gitu, alasannya kenapa gitu bisa sampai melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir pada tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Next, guys. Sesuai dengan keyakinan Mas atau prinsip ini. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keyakinan kamu. Oke, itu merupakan tahapan dari menanyakan keyakinan, di mana tujuannya adalah menghubungkan murid dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kita bisa mengajukan pernyataan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, atau apa nih solusi untuk memperbaiki masalah ini. Jadi tahapannya itu ya Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tidak boleh menjudge atau menilai atau mengkritik apapun pada saat murid itu sedang emosi. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita boleh mengajukan pertanyaan atau alasan kenapa murid tersebut melakukan hal tersebut. Lalu dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, di mana tahapan ini adalah tahapan akhir dari ketiga tahapan tersebut. Guru bisa menanyakan atau berbuat sesuatu dengan murid dengan cara mengarahkan murid untuk mencari solusi memperbaiki masalah tersebut. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang tanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya yang punya pertanyaan untuk Bapak Ibu. Oke, lanjut Waris. Nah, di sini ada studi kasus. Studi kasusnya saya sudah kirimkan ke grup Komdo. Bisa, ayo. Soalnya nanti pertanyaannya di sini. Nah, untuk studi kasus ini saya ingin Bapak Ibu guru membentuk kelompok berapa ya? 3 atau 4 ya? Boleh 3 atau 4 orang? Pasti bisa berdua. Ya Allah, jangan cici Pak. Beli ya salah wifi yang kita. Bentuk dulu kelompoknya, boleh 3 atau boleh 4? Silahkan. Boleh. Ya berkumpul. Ya Boneka, Bu Rizka, Bu Aisyah. Ya udahlah, boleh lah, gabung aja semuanya Pak. Gabung aja Pak. Oke, udah ketemu ya studi kasusnya ya, sudah saya kirimkan grup. Nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan, 3 pertanyaan di sini. Ada posisi kontrol apa yang dipraktikkan oleh guru. Pertanyaan kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi. Dan yang terakhir, apa yang dikatakan guru. Jadi gurunya itu mengatakan apa gitu ya, perkataan gurunya, kalimatnya. Dengan dalam tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya di kertas ini, tulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Berarti cuma 2 ya? Assalamualaikum warahmatullahi
tentang posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Jelaskan. Posisinya yaitu sebagai teman, karena Pak Joko tidak langsung menjudge, bahkan membantu mencari solusi atas masalah tadi. Yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kebutuhan yang berusaha dipenuhi yaitu kesenangan. Yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang dikatakannya, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu, Bu. Nah, dari hasil diskusi tersebut maka disampaikan yang ini bukunya saya nanti Bu Uci akan mendapat ya siswa di sini apa ya? Ini dari kelompok 2 ya. Terima sekali. Terima kasih Bu Rika, Bu Rizka, dan Bapak Ibu kelompok 2. Oke, kelompok pertama Bapak sudah selesai? Belum. Sudah selesai. Maka boleh semuanya boleh kalau mau ke depan kalau perwakilannya saja. Boleh nggak sih saya dulu aja? Nggak boleh. Nanti ini kan ditonton oleh 10.000 orang, nanti nggak kelihatan yang bagian belakang. Kita live nasional. Oke Bu, siapa yang mau maju ke depan? Oh Bu Uci. Bu Uci ayo. Ya. Aduh Bu Uci, Bu pada jawab sama terus saya tapi si Pak ketua nih. Ayo, kan biasanya ketua programnya paling beda sendiri. Siapa sih beda? Wah, beda ya, oh iya. Ada kan ibu pejabat biasa ngomong di depan. Belum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan. Iya, mau presentasi kamu mau? Saya mewakili kelompoknya Ibu Indis akan menjawab soal nomor pertama. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Ada cerita yang sudah kita baca. Posisinya manajer, alasannya karena guru membimbing siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Nomor 2, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Jawabannya kebutuhan kesenangan. Nomor 3, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan? Jawabannya banyak banget. Dibacakan semuanya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Terus validasi tindakan yang salahnya, ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga kalian dalam masalah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Uci. Tangan kelompok 2. Oke, ini adalah hasil diskusi dari Bapak Ibu semua mengenai posisi kontrol, kebutuhan murid, dan juga segitiga restitusi. Gimana Bapak Ibu? Dari 3 materi tadi, apakah sudah bisa dipahami semuanya? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Itu harus setengahnya. Sudah. Ya wis, ada ice breaking lagi nih, satu lagi nih. Biar tambah semangat. Ice breakingnya itu adalah sambung kata. Sambung katanya itu nanti fokusnya di huruf akhir ya. Temanya adalah tentang negara. Wow, ada temanya itu. Iya dong. Misalkan saya sebutkan Amerika. Huruf belakangnya apa Amerika? Nah, nanti saya lempar ke Pak Asep. Amerika, Pak Asep. Nah, nanti Pak Asep menyebutkan nama negara yang akhirannya A. Awalannya A. Awal tak akhir Ibu. Akhir, tapi nanti di akhir.
Abu Dhabi, Koma. Indonesia. Mendorong, bukan menjatuh. Cukup sekian diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, menarik ya? Menarik gak? Menarik Bu. Menarik ya, dan menurut Bapak Ibu ilmu baru atau memang sudah tahu sebelumnya? Ilmu baru menurut saya. Banyak ilmu baru. Berarti kita harus patut berterima kasih banyak kepada dua CGP yang sudah memberikan pencerahan setidaknya buat kita semua bagaimana kita menangani anak didik kita ya. Karena bagaimanapun pendidikan utamanya ada di orang tua gitu ya. Kita hanya sebagai pendamping saja di sekolah yang kewajiban mengajar sebenarnya pendidik itu ada di orang tua gitu ya. Kita hanya dititipkan saja, dan bagaimana kita
memegang titipan atau memegang amanah dari orang tua. Nah itu diantaranya tadi kita diberikan pencerahan supaya anak tadi bukan nurutnya karena hadiah, bukan nurutnya karena ada hukuman, takut dihukum, tapi tadi ada sebuah kesadaran, dan ini kesadaran itu tidak bisa instan didapatkan oleh sang didik kita. Jadi perlu proses yang mungkin butuh kesabaran kita semua, karena tidak bisa instan dan pendidikan itu butuh waktu yang lama. Bahkan Pak Asep ya, dari sejak apa jadi? Ya, terus aman ya. Nah ini sampai yang lahat gitu ya, dari gue hingga yang lahat. Jadi benar-benar sepanjang hayat ya, pendidikan sepanjang hayat sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa menerapkannya setidaknya ya pelan-pelan gitu ya, nggak harus jadi gitu ya, karena semuanya tadi berawal dari kemauan kita sendiri, niat, kemudian di prosesnya tadi hingga nanti terbentuk kebiasaan yang baik di diri kita dan di peserta didik kita. Itu barangkali, dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Dewi Wahyuni atas penyampaiannya terkait dengan budaya positif tentang segitiga restitusi. Ya, bahkan tadi diberikan contoh-contoh yang mungkin bisa dijadikan gitu ya, dicoba dipraktekkan di peserta didik. Bu Dewi sudah menerapkan dan memang tadi tidak bisa langsung ditanyakan gimana hasilnya, gitu ya Bu Dewi ya. Berproses tadi. Itu butuh waktu gitu. Tinggal kita mencoba untuk menerapkannya saja. Dan kasus-kasus yang mungkin kita banyak belajar di sini karena jumlah siswanya banyak dan pastinya beragam gitu ya. Nah, dari siswa yang banyak ini kita beragam, bisa dijadikan apa istilahnya pembelajaran buat kita semua gitu ya. Dari satu kelas misalnya ada 28 dengan karakter yang beragam, nggak mungkin persis sama gitu kan. Itu bagaimana menyikapinya, itu ada di semua yang tadi disampaikan Bu Dewi, dan mudah-mudahan dicobanya tidak bosan gitu ya. Biasanya kita kelihatannya nggak berhasil gitu, ya wis lah gitu. Ya, yang penting kita mengajar, yang penting saya sudah menyampaikan materi, yang penting saya sudah hadir, yang penting tapi di awal bulan saya dapat. Nah itu yang khawatir gitu ya. Bukan itu yang kita inginkan sebagai pendidik. Sebagiannya sebagai pendidik ya kita tanamkan profesi kita sebagai pendidik. Jadi utamanya pendidikan, bukan pasti kalau yang lain tadi kebutuhan dasar itu pasti mengikuti. Tapi setidaknya kalau kita doktrin diri kita sebagai pendidik, ya berarti usahakan sebagai pendidik yang kira-kira profesional sesuai dengan tugas kita sebagai pendidik. Bukan sekedar transfer ilmu, tapi juga mendidik. Karena bagaimanapun karakter itu tidak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat atau instan. Itu barangkali bagian dari penutupan untuk kegiatan diseminasi guru penggerak ya, calon guru penggerak ya Bu ya, belum jadi guru penggerak ya. Nanti ada beberapa tahapan lagi yang mungkin harus dilalui oleh 2 CGP kita. Kita doakan mudah-mudahan Bu Dewi dan Bu Aisyah bisa melaluinya dengan baik dan berhasil menjadi guru penggerak yang bisa bergerak, menggerakkan dan apa Bu? Apa satunya itu? Ya, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Hari ini sudah menggerakkan kita semua karena Bu Dewi tergerak untuk bisa memberikan pengimbasan atau diseminasi tentang bagaimana menerapkan budaya positif di segitiga restitusi. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Coba di kelas kita ada peraturan tidak di sini, atau tata tertib sekolah ada tidak? Ada. Nah, kalau peraturan kan kita langsung udah tahu nih, udah jadi. Jadi cuma satu arah dibuatnya oleh kepala sekolah atau guru. Tetapi di kelas ini Ibu akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, di mana nantinya diharapkan anak-anak itu bisa melaksanakan nilai-nilai yang ada di keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu apa sih? Maksudnya kayak aturan tapi dibuatnya secara bersama-sama. Kira-kira nih di kelas kita mau apa? Pengennya tuh biar pembelajarannya berjalan dengan baik. Misalkan Aira itu ingin di kelasnya teman-temannya itu saling menghargai dan menghormati. Berarti nanti dituliskan nilainya saling menghargai dan menghormati. Jadi yang diinginkan kita di kelas ini, entah itu dari temannya atau dari ibunya, misalkan ya pembelajarannya yang menyenangkan gitu. Nah itu ya keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai apa saja yang kita yakini atau kita sepakati. Nah nanti di
Ibu akan kasih kertas satu-satu. Nanti kalian menuliskan apa saja nilainya yang diinginkan. Misal Denis, inginnya itu kelasnya bersih terus ya, berarti menjaga kebersihan nilainya. Atau misalkan Dayat itu ingin ibu atau teman-temannya itu datang ke kelasnya tepat waktu, berarti nanti ditulisnya adalah datang tepat waktu. Kayak gitu, paham tidak? Paham. Oke, Ibu bagikan satu-satu ya. Nanti kalau sudah ditulis, anak-anak tempelkan di kertas ini. Nanti kertas ini akan Ibu tempelkan di bukan tulis ya. Kita akan lihat sama-sama apa yang kalian tuliskan itu sama tidak sama temannya. Yang depan jangan lengket, nah berarti kalau ini lengket berarti depannya. Jangan yang lengketnya nulisnya. Kok pakai pensil atau boleh pakai pulpen nulisnya? Bawa pulpen semua enggak? Yang bawa pulpen boleh pakai pulpen, yang enggak bawa boleh pakai pensil. Ini Dayat, tasnya baca ya? Iya, mana ada yang. Kamu kemarin enggak pernah di mana ya? Dolanan HP aku nunggu Wih, itu niatnya itu ya bagi-bagi kue. Iya. Apa? Iya, yang jangan yang lengketnya. Tidak boleh ada kata larangan ya. Jadi katanya itu positif semua, harus yang bagus. Kayak tadi dicontohkan tuh, menghargai teman atau menghormati teman. Terus apa ya boleh itu juga. Terus misalkan maunya sholatnya itu jangan ribut, berarti sholat dengan khusyuk atau belajar dengan tenang kayak gitu ya. Dapat ditulis sama nanti udah sudah. Saudara belum? Belum apa ya? Gak usah dikasih nama ya, gak usah dikasih nama ya. Apa aja? Ya boleh saling bantu. Yang sudah selesai nanti boleh boleh sekali. Datang tepat waktu itu gak pernah bagus ya. Nilainya adalah disiplin. Boleh sekali. Menjaga kebersihan boleh. Menjaga kebersihan kelas boleh. Boleh kebersihan kelas. Ya kan ini di kelas. Kelas jangan di sana ya. Yang ya. Udah tempelkan sana. Sopan boleh, datang tepat waktu. Menjaga kebersihan, oke. Nanti Ibu, misalkan kalau ada yang kembar, Ibu pilih salah satu aja ya. Siapa lagi yang sudah? Ya mau apa kita di kelas ini harapannya pengen apa kira-kira? Gak apa-apa, sama juga memang banyak yang
Kebersihan kelas, jangan tepat waktu, sholat dengan khusyuk, saling menghargai teman, berkata dengan baik, sholat dengan khusyuk, menghargai guru yang sedang berbicara. Wah, siapa nih mantap nih. Terus sopan santun, sholat tepat waktu, menghormati teman, menjaga ketertiban, sopan santun, tidak boleh mengejek nama orang tua, menolong orang lain, saling menghormati, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, jarang berkata kasar, menghargai teman, datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan sopan santun. Nah, akan ibu ambil ya, di sini ada yang sama. Kayak misalkan, hah? Apa? Masa? Ya, datang tepat waktu kan sama, terus saling menghargai itu juga sama. Ibu akan pilih ya. Datang tepat waktu ini ada, saling menghormati, terus sholat dan khusyuk ada ya. Ibu ambil satu. Terus saling menghargai teman, saling menghormati. Sebenarnya sama ya, saling menghargai dan menghormati temannya. Tapi nggak apa-apa lah, Ibu tampil aja. Terus ini menghormati teman karena sudah terwakilkan. Sholat tepat waktu. Kalau tepat waktu boleh, sholat dengan khusyuk, sopan santun, menghargai guru, menjaga ketertiban. Nah, berkata dengan baik. Sopan santun ini sama ya, Ibu ambil lagi. Tidak boleh mengejek sama orang tua. Nah, karena di sini tidak boleh ada kata larangan, maka ini sebenarnya sama saja dengan berkata baik.
Toge. Di tempatnya duduk di tempat Gak pal-pal.